Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu eh, makanan alternatif bagi manusia. Bagi seorang agronomis yang bekerja di bidang pertanian, itu tidak asing lagi kalau kita mendengar nama Setaria, nama Latin Setaria. Tentunya ini kelasnya adalah rumput-rumputan, ya. Banyak kita kendalikan. Rumput apa Setaria? Ini kita kendalikan. Apa sebagai gulma, begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai makanan pokok suatu bangsa, itu kan dalam sejarahnya berubah-ubah. Pertanyaannya, apakah Indonesia sebagian besar dulu masyarakat Indonesia itu makan padi, nasi? Itu kalau kita mendengar sejarah nenek moyang kita, itu tentunya jauh sebelumnya itu juga tidak hanya padi, tidak hanya nasi, tetapi beberapa makanan yang dikonsumsi. Sejarah yang lebih dekat menunjukkan bahwa contoh orang Indonesia Timur, Papua itu biasanya dulu makan ubi jalar, sekarang makan padi, makan nasi gitu. Dulu makan singkong, sekarang makan nasi. Makanya dulu sagu, sekarang ganti nasi. Jadi berubah-ubah. Anak-anak muda sekarang sukanya makanan Eropa di Indonesia. Itu bisa merubah pola konsumsi makanan sejarah ini. Nah, kita berbalik ke masa yang dulu. Ternyata jauh sebelum orang Indonesia bangsa bisa memakan nasi padi, itu ternyata pernah mengkonsumsi jawawut. Nah, ini tanaman jawawut, tanaman yang kita bilang seperti rumput ini tadi. Ya, gambarnya seperti yang di atas ini. Bahkan kalau kita melihat namanya, ini sejarahnya sangat terkenal. Dan diperkirakan nama dari Pulau Jawa ini benar atau enggak, salah satunya karena tanaman ini, Jawa Wood, Jawa, kayak gitu. Dan kalau kita lihat, kita lihat di beberapa daerah menyebutkan Jawa Wood ini juga namanya Jawa gitu, Jawa. Memang kalau di Sulawesi Tanriang gitu. Yang menyebutkan ada kaitannya nama Pulau Jawa dengan Jawa Wood ini adalah yang sangat terkenal dengan sejarah Indonesia, itu adalah tahu Thomas Stamford Raffles. Nah, yang salah satu namanya diabadikan di bunga bangkai itu karena jadi Rafflesia Arnoldi kan gitu. Dalam buku The History of Java di sampul belakangnya itu dia menulis bahwa dia merasa memiliki informasi yang lebih tentang Jawa, tentang Pulau Jawa. Itulah Rafflesia tadi. Thomas Stamford Raffles tadi. Jadi ini kaitannya apa? Nama Jawa dengan apa sejarah Pulau Jawa itu, karena disebutkan bahwa ketika saat orang-orang India menginjakkan di pulau ini yang mungkin belum dikasih nama, karena kesana kemari yang ditemukan adalah tanaman Jawa Wood, Jawa Wood. Nah, makanya kan
disebutkannya lah Jawa gitu. Maka di beberapa tempat disebut Jawa, Jawa gitu. Nama lain Skoi dan di beberapa daerah berbeda. Nah, memang sebetulnya sejarahnya juga Jawa ini dari Tiongkok, dari Cina yang sebelumnya dibawa ke Nusantara dan menjadi makanan pokok sebelum padi nasi tentunya. Ini yang terjadi. Apa ya, nilai gizi dari apa ini juga tidak kalah dibandingkan dengan padi atau jagung yang bisa dikonsumsi. Karena kandungan gizinya ya karbohidratnya 84%, protein 10%, lemak 3%, seratnya 1,4%. Nah, ini kan makanya eh, dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok itu tadi. Sebetulnya tidak hanya manusia dan juga sering digunakan untuk pakan burung ya, pakan burung, kemudian dipakai untuk bubur. Nah, ini dari Jawa Wut, dari Jawa Wut. Oleh karena itu jejak sejarah Jawa Wut ini sampai sekarang masih bisa kita ikuti, kita lihat di beberapa daerah masih melestarikan menanam Jawa Wut. Itu banyak di daerah Sulawesi sana, di Sulawesi Barat, Polewali, Mandar, Sumbar, kemudian di daerah Sulawesi yang lain masih menanam ini untuk ketahanan pangannya ya, itu kan bisa ditanam. Nah, jadi ini pemirsa, mudah-mudahan cerita singkat tentang tanaman Jawa Wut ini mudah-mudahan menambah kasanah kita dalam mempelajari beberapa tanaman yang bisa kita kembangkan lagi menjadi tanaman alternatif. Bahkan orang Barat ini menyebutkannya millet karena termasuk grain yang kecil gitu, ukuran apanya kecil-kecil. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.